Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi Rasulillah wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-22 Ramadan ini. Kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat yang seringkali nikmat ini lalai oleh manusia kebanyakan. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah kumpulkan nikmat itu pada malam hari ini sehingga kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ini, sekaligus kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti majelis pengajian seperti pada malam hari ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Allah berikan kenikmatan itu dengan nikmat teknologi yang kita nikmati pada hari ini, sehingga meskipun kita sedang menghadapi wabah dan tidak bisa berkumpul seperti biasanya, tapi kita masih tetap diberikan kemudahan untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari tersebut. Malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi tentang kalau dalam bahasa judul yang dipilih oleh pengurus masjid tentang Islam kafah. Jadi Islam kafah ini materi yang mungkin banyak di antara kita sudah mendapatkannya. Ini kalau boleh ini ya saya share screen ya. Atau nggak bisa share screen ya? Bisa Ustaz, silakan. Oh, bisa ya. Jadi materi yang diminta untuk saya menyampaikan pada malam hari ini yaitu materi tentang Islam kafah. Seringkali kita mendengar tentang atau membaca materi tentang Islam kafah ini, dan seringkali pula kita ada yang mendapatkannya ayat yang dibaca atau ayat yang dirujuk adalah suratul Baqarah ayat yang ke-208, yang saking seringnya kita baca, kita sudah hafal dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis-silmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Kata-kata silmi ini ada juga mengartikan sebagai perdamaian. Tapi nanti kita lihat apa tafsir dari para ulama tentang kata-kata silmi ini. Wala, dan janganlah kalian tabi'u, kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah asyaiton, syaitan. Innahu, sesungguhnya dia syaitan itu lakum, bagi kalian aduun, merupakan musuh mubin yang sangat nyata. Ini ayat yang sering dipakai untuk memahami konsep tentang Islam kafah. Mari kita lihat apa kata para ulama tentang ayat ini. Saya mencoba mengambil referensi dari Tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau,
Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala amiran ibadahu al-mu'minin, yaitu al-musaddiqin bi rasulih, yang membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayakhudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi wa syara'ihi. Jadi perintah bagi kita khususnya orang beriman untuk mengambil bijami al-Islam, untuk mengambil semua dari bagian dalam Islam ini atau tali-tali Islam ini, wa syara'i, dan syariat-syariatnya secara keseluruhan, wal amal, kemudian kata beliau, beramal wa amali bi jami'i awamirihi, dan melakukan amal ibadah sesuai dengan perintah-perintah Allah yang diberikan dalam Islam itu. Wa tarku jami'i zawajirihi, dan kemudian menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini, mastata'u, semampu kita, min dalika, dari yang demikian itu. Jadi yang dimaksud dengan masuklah engkau kepada Islam secara keseluruhan, kata Ibnu Katsir, ayat ini menggugah setiap hambanya yang beriman, yang membenarkan Rasulnya, untuk mengambil secara keseluruhan semua tali-tali Islam, semua bagian-bagian Islam dan syariat-syariat yang diperintahkan dalam Islam, dan beramal dengan segala perintah yang disampaikan oleh Islam itu, serta meninggalkan segala larangan-larangan, segala dosa-dosa semampu yang dia mampu lakukan. Nah, kemudian pendapat yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli tafsir, misalnya dari Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, dari Mujahid dan Tawus, Ad-Dhahak, dan juga ulama-ulama yang lain, Ad-Dhahak, Ikrimah, dan Imam Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Zaid, dia mengatakan udkhulu fi silmi ini adalah yakni al-Islam. Jadi ada juga orang yang mengartikan silmi itu perdamaian. Jadi masuklah engkau ke dalam perdamaian, ke dalam sesuatu yang sifatnya damai. Islam itu adalah damai secara keseluruhan. Tapi kalau kata Ibnu Katsir, beliau tidak bermain kata-kata, tapi tapi mengambil pendapat dari para ulama-ulama hadis, dari Ibnu Abbas misalnya, sahabat Nabi, dan murid-murid beliau. Di sini ada Tawus, ada Ad-Dhahak, ada Ikrimah, ini para ulama-ulama tafsir, murid-murid dari beliau. Itu yang dimaksud dengan al-Islam itu, as-silmi itu adalah al-Islam. Jadi masuklah kalian kepada Islam kafah, secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang disampaikan, berkata Imam Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas dan Abul Aliyah Ar-Rabi dan dari Ibn Anas, udkhulu fis silmi kafah, ada lagi mengatakan udkhulu fis silmi kafah itu yaitu masuk ke dalam ketaatan. Jadi masuk ke dalam ketaatan at-ta'ah. Jadi masuk Islam itu, masuk silmi itu artinya adalah ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan masuk ke dalam ketaatan itu secara keseluruhan. Secara jami'an, secara keseluruhan. Bahkan dikatakan oleh Imam Mujahid, i'malu bi jami'il a'mal. Beramalah kalian dengan seluruh amal-amal, wa wujuhil bir, dan segala bentuk-bentuk kebaikan. Kemudian Ikrimah menegaskan bahwa ayat ini turun tentang sebahagian kelompok yang masuk ke dalam Islam minal Yahud wa ghairihim, dan yang selain dari mereka, seperti Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam ini merupakan pendeta Yahudi yang masuk Islam, kemudian Islam secara baik, Islam secara benar. Beda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Salam ini merupakan pemuka Yahudi
yang ketika ditanya oleh orang-orang Madinah kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, siapa itu Abdullah bin Salam? Maka mereka mengatakan Abdullah bin Salam ini adalah orang terbaik di antara kami, anak dari orang yang terbaik di antara kami. Tapi begitu mereka mengetahui bahwa Abdullah bin Salam ini masuk agama Islam, keluar dari agama nenek moyang mereka, maka ketika orang Yahudi di Madinah ditanyakan, siapa Abdullah bin Salam? Kata mereka, Abdullah bin Salam ini adalah orang yang terburuk, anak dari orang yang terburuk di antara kami. Tapi kemudian beliau masuk Islam secara baik, secara benar, wa Tha'labah wa Asad bin Ubaid. Nah, ini pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada sekelompok orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Yang mereka ini ternyata dianggap masih ingin melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ritual agama Yahudi, menegakkan sebagian hukum-hukum Taurat. Tapi pendapat ini kemudian dibantah oleh Ibnu Katsir, bahwa kata Ibnu Katsir tidak mungkin ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam ini tidaklah beliau mencampur adukan antara agama Islam dengan agama yang lainnya, agama Yahudi yang dianutnya. Jadi dibantah. Imam Ibnu Katsir memang biasa beliau ketika menceritakan tentang suatu ayat, beliau menceritakannya lengkap. Tapi kemudian nanti beliau tambahkan keterangan sehingga suatu ketika kalau seandainya kita mendapatkan cerita itu, maka kita sudah mendapatkan penjelasannya dari Ibnu Katsir bahwa cerita itu kedudukannya seperti ini. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang menjadi kritikan dari sebahagian orang yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Katsir itu suka menceritakan cerita-cerita yang sifatnya Israiliyat atau cerita-cerita yang sifatnya itu tidak bersumber dari sesuatu yang sifatnya sahih. Nah, padahal bukan itu maksudnya beliau. Maksudnya Imam Ibnu Katsir adalah beliau menceritakan sebuah kisah yang nanti beliau kasih catatan tersendiri dari kisah tersebut. Jadi, kalau kita melihat bagaimana pemahaman kita tentang Islam kafah tadi, mungkin kita sering mendengar bahwa yang namanya Islam kafah itu adalah Islam secara keseluruhan. Saya tidak ingin membahas dalam konteks itu, tapi saya ingin membahas dalam konteks bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalankan ayat ini, karena kalau kita baca tadi, bagaimana keterangan Ibnu Katsir, kata beliau, ini merupakan kesempatan bagi orang-orang beriman yang membenarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil semua tali agama Islam dan syariat-syariat yang ada dalam agama Islam dan mengamalkan dengan seluruh perintah-perintah dan menjauhi seluruh larangan atau seluruh sesuatu yang dilarang dalam Islam semampu yang dia bisa lakukan. Jadi kalau kita lihat dalam penjelasan ini, maka kita mengambil momentum bulan Ramadan ini sebagai waktu yang sangat tepat bagi kita untuk kita mengambil seluruh amal-amal Islam yang dianjurkan oleh baginda Rasul SAW. Kita disuruh untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kita disuruh melaksanakan qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bahkan ada lagi suruhan khusus bagi Rasul untuk melaksanakan qiyam ini di 10 hari terakhir, yaitu khususnya di malam-malam ganjil, karena kita menunggu waktu malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang menegakkan atau sholat pada malam Lailatul Qadar ini, Allah akan berikan dengan iman dan ihtisaban, dengan iman dan dengan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah pada Ramadan ini ke langit dunia, dan kemudian diturunkan satu persatu ke dalam kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa yang beliau alami, dan itu kemudian ditandai dengan kita sering mendengar tentang nuzulul Quran.
Jadi bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Di situ kemudian kita akan melihat bagaimana oral Islam, bagaimana tentang syariat Islam itu diurai satu persatu dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu kita rasakan nikmatnya membaca Al-Quran khususnya di dalam Ramadan. Mungkin di bulan yang lain kita juga bisa mendapatkan kesempatan membaca Al-Quran, tapi kenikmatan yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, saya yakin berbeda dengan kenikmatan kita membacanya di luar bulan Ramadan. Jadi wal amal bi jami'i awamirihi, itu kesempatannya adalah ketika di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga ini kemudian menjadi momentum bagi kita untuk semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Untuk masuk ke dalam agama Islam ini, masuk ke dalam ketaatan. Kalau dalam bahasanya Imam Ad-Dhahak tadi dari Ibn Abbas dan Abul Aliyah dan Imam Ar-Rabi bin Anas mengatakan udkhulu fi silmi, yaitu udkhulu fit ta'ati. Jadi masuklah engkau kepada ketaatan kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara keseluruhan. Dengan seluruh amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini perspektif yang agak berbeda yang Anda coba sampaikan pada malam hari ini, karena biasanya kita memperhatikan yang namanya agama Islam itu ketika kita belajar tentang Islam kafah, maka kita akan melihat bahwa kita harus masuk kepada Islam tuh dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi macam-macam semuanya. Karena Islam itu adalah agama yang paripurna, semua yang ada dalam kehidupan manusia ini dapat dicakup oleh Islam dalam ajaran Islam. Itu betul apa yang disampaikan. Tapi dalam momentum bulan Ramadan ini, saya ingin mengambil sebuah pembelajaran bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang cukup langka bagi umat Islam, bagi kita pribadi. Maka kita ambil kesempatan ini untuk kita mengambil momentum ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa para ulama-ulama salafus salih mereka terbiasa melakukan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana, dalam beberapa doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana atau Allahumma barik li fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, kita sering mendoanya mulai dari Rajab, Sya'ban, baru supaya masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi ulama-ulama salafus saleh, kata Ibnu Rajab, mereka berdoa untuk bisa sampai ke bulan Ramadan itu adalah sejak 6 bulan sebelumnya. Dan kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterimanya amal ibadah mereka 6 bulan setelah bulan Ramadan. Mereka masih berdoa pada bulan Syawal, ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Syawal, bulan berikutnya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan seterusnya, bulan Muharram. Itu mereka selalu berdoa supaya apa yang mereka lakukan selama bulan Ramadan itu diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena demikian pentingnya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, Allah sebutkan bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah itu menerima yataqabbalullahu minal muttaqin, menerima amal ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kata para ulama, sedikit saja, sebesar biji dzarrah saja ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata beliau. Kenapa lebih baik daripada dunia dan seisinya? Karena sedikit saja diterima amal ibadah itu selama bulan Ramadan, maka itu tandanya bahwa dia termasuk orang yang bertakwa. Karena janji Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa.
Jadi kalau Allah terima ibadah kita meskipun secuil saja, tapi Allah terima amal ibadah itu, maka itu tanda bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Itu sebabnya kemudian seringkali orang menggambarkan bahwa ketika apa sih tandanya amal kita diterima? Nah, dijelaskan juga dalam Lataiful Ma'arif itu bahwa tanda kita diterimanya amal ibadah kita itu adalah ketika kita kemudian mudah untuk melaksanakan amalan-amalan berikutnya. Jadi amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini seakan-akan sebagai pemancing bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah di bulan-bulan berikutnya. Begitu kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita jalankan, kita membaca Al-Quran, kita kemudian qiyamul lail, kita kemudian bersedekah, kita kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan ini kalau dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memancing kebaikan-kebaikan yang lain. Dia akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala tadi untuk kita melaksanakan amal-amal ibadah tadi, wal amalu bi jami'i awamirihi, dan beramal dengan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat mudah, insyaallah Allah mudahkan untuk kita melakukannya ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini dan kemudian Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi kesempatan kita untuk kita melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, itu momentumnya adalah di bulan Ramadan ini. Ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca mungkin 3 juz sehari, mungkin dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 juz satu hari, atau bahkan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 juz satu hari, maka itu merupakan momentum bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah bulan Ramadan nanti kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan semakin lama kita akan mendapatkan kenikmatan ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin kita heran ketika kita membaca Al-Quran, baru 1 lembar sudah ngantuk. Baru setengah lembar sudah ngantuk. Tapi dalam bulan Ramadan, kadang-kadang kita mendapatkan, kita baca 1 lembar, ingin 2 lembar. Kita baca 2 lembar, ingin kita 1 juz. Kita baca 1 juz, ingin kita 3 juz. Kita baca 3 juz, ingin kita baca 5 juz. Ini Allah berikan kesempatan ini, Allah berikan semangat ini dalam bulan Ramadan. Nah, inilah momentum bagi kita untuk bagaimana kita meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran yang kemudian insya Allah nanti akan memudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kita untuk melaksanakan seluruh amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku jami'i zawajiri. Kemudian meninggalkan segala hal-hal yang dilarang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan pada siang hari jangankan sesuatu yang halal, jangankan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal saja tapi terjadi pada siang hari kita menghindarkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dilarang. Makan dan minum itu boleh. Ketika kita siang hari, kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan, itu ketika Allah perintahkan untuk tidak dilakukan, maka kita melakukannya dengan sukarela. Kapan itu terjadinya? Di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita mengatakan masuklah engkau kepada Islam secara keseluruhan, atau kalau bahasanya Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas tadi dan Abul Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas tadi mengatakan udkhulu fit ta'ah, masuklah engkau kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kafah, secara keseluruhan, yaitu secara menyeluruh, jami'an. Tidak sepotong-sepotong. Semuanya kita masuk ke dalam agama Islam ini dalam ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikannya kemudahan untuk kita bisa menjalankan amal-amal ibadah ini, diberikannya taufik, diberikannya pertolongan untuk kita bisa menjalankan amal ibadah itu dengan baik, karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin untuk bisa melakukannya itu dengan baik. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah
engkau yang melempar wahai Muhammad, wa ma ramaita, ketika engkau melempar, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha rama, tapi Allah yang membantu engkau melakukan itu semuanya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kenikmatan untuk beribadah itu, jangan lupa kita bahwa apa yang kita nikmati dalam ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu pesan baginda Rasul kepada kekasihnya, yaitu salah satu sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah ini sangat sayang sekali dengan Mu'adz bin Jabal. Sampai kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, aku ingin berpesan kepada engkau suatu pesan yang mungkin ketika nanti engkau kembali ke Madinah ini, setelah beliau utus ke Yaman waktu itu, engkau hanya akan menemukan kuburanku saja. Mu'adz bin Jabal langsung sedih menerima wasiat ini. Apa wasiatnya dari Rasulullah ketika itu? Kata Rasulullah, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai sholat membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan senantiasa kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita rasakan kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an, kenikmatan dalam ibadah sholat, kenikmatan dalam kita berkontemplasi dengan Allah Subhanahu wa taala, takarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang karunia ini tidak bisa tidak mungkin lagi tidak bisa kecuali hanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta. Yang harus kita minta dari Allah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Jadi nggak boleh kita merasa bahwa itu adalah amal ibadah yang kita dapatkan dari jerih payah kita atau dari ilmu kita, tapi semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan itu. Kalau para ulama salafus shalih, kemudian ulama-ulama mutaakhirin yang datang berikutnya, mereka sangat menikmati sekali yang namanya ibadah-ibadah dalam kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan salat malam itu seperti, kata beliau, surga dunia. Sangat merugi, kata beliau, orang yang belum pernah merasakan surga dunia. Jadi sahabat-sahabat beliau bertanya, apa yang engkau maksud, wahai Syekh, yang engkau maksud dengan surga dunia? Ternyata kata beliau, surga dunia itu adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat antusias ketika malam hari datang, ketika menjelang waktu sholat tahajud, itu hati mereka berbunga-bunga. Kenapa? Karena mereka senang sekali, sebentar lagi mereka akan bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi mereka akan bisa curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk kenikmatan ketika beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang harus kita selalu mohon, dan di dalam bulan Ramadan ini kita sangat berharap sekali kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui momentum bulan Ramadan ini, kita bisa menjalaninya dengan baik sehingga kemudian kita bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu apakah ada tanya jawab atau langsung kita tutup. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan hilaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz atas taujihnya, Masya Allah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi mendekati hari raya nanti untuk mengisi lagi Ustaz. Baik, mungkin masih ada sekitar 5 menit. Mungkin bagi partisipan yang sudah bergabung, tafadhol kalau ada yang ditanyakan. Ana hitung 4 mundur. 4, 3, 2, 1. Tafadhol yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada Ustaz. Kalau enggak, ana izin yang bertanya Ustaz. Tadi
disampaikan bahwa ada kata-kata mas toto tu atau mas tatou gitu Ustaz ya. Maknanya adalah semampu kita. Mohon diberi penjelasan makna semampu kita tersebut Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, ketika kita memahami kata-kata semampu kita, ini kadang-kadang kita salah dalam mengambil pemahaman. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, itu misalnya ada dalam surat Taghabun. Jadi kemampuan dan ketidakmampuan ini kadang-kadang kita ukur relatif berbeda-beda antara kemampuan seseorang dengan kemampuan yang lainnya. Sehingga ini membuat kita menjadikannya sebagai sesuatu yang relatif. Padahal sesuatu itu ketika kita katakan bahwa semampunya, berarti ya sebisa yang kita mampu. Jadi seperti kisahnya Syekh Abdul Azam ketika beliau latihan perang di Afghanistan waktu itu. Jadi beliau sudah tua, sudah cukup berumur. Kemudian beliau mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka kemudian beliau lari keliling, olahraga waktu itu, latihan fisiknya. Begitu dilihat yang lain sudah pada istirahat, beliau lari terus. Sampai pingsan beliau. Kemudian ketika bangun dari pingsannya itu, ditegur sama sahabat-sahabat beliau. Wahai Syekh, kenapa Anda sepertinya memaksakan diri? Kata beliau, saya tadi sudah terlanjur berpesan, takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, semampu saya itu seperti ini. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah dalam memahami semampunya. Kalau kita lihat bagaimana kekuatan himmatul ulul himmah dari para ulama, misalnya yang namanya Imam An-Nawawi, ketika beliau menulis kitab, kata beliau memberikan kesaksian, tidaklah saya tertidur pada malam hari, kecuali saya tertidur di atas kitab-kitab saya. Jadi beliau setiap hari menulis dari pagi sampai malam, dan sampai beliau ketiduran itu tidak ada yang istilahnya itu beliau khusus tidur, tapi hanya ketiduran ketika menulis kitab itu. Itu yang beliau lakukan. Imam Ahmad bin Hambal misalnya, saya pernah cerita juga di Majelis Ta'lim di Nurul Ilmi, ketika beliau dalam keadaan futur, beliau melakukan sholat 150 rakaat. Rasanya nggak masuk akal. Tapi itu yang dicontohkan oleh para ulama menerjemahkan ittaqullaha mastata'tum tadi. Takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, terasa masih jauh dari anak pribadi Ustaz. Dan karena waktu juga sudah mendekati Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya dan mudah-mudahan Allah menjaga Ustaz dan keluarga